Bapa di sorga, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami, terlebih bagi gereja-Mu, ya Tuhan. Oleh kemurahan Allah, gereja ini telah berjalan selama 24 tahun. Kami melihat, kami merasakan pertolongan-Mu yang begitu dahsyat. Ajaib perbuatan tangan-Mu bagi pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu merasa bersyukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan masih memungkinkan kami ada di tempat ini melayani Engkau. Dan sekali lagi terima kasih untuk ulang tahun gereja-Mu yang ke-24 pada hari ini. Kami sudah mengagungkan Engkau sebagai tanda rasa syukur, rasa sukacita kami kepada Tuhan. Dan sekarang perlengkapi kami hamba-hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini di usia yang ke-24 ini. Kiranya kami semakin mengerti akan arti panggilan Allah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mendengar juga sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kebahagiaan dan sukacita dan rasa syukur yang mendalam pada malam hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena pada hari ini tepatlah gereja ini berusia 24 tahun. Ya, 24 tahun. Bagi Bapak Ibu, seberapa lama Bapak Ibu ada di gereja ini, baik yang sudah lama sekali maupun yang masuk di tengah, masuk di ujung dan lain sebagainya. Sama-sama kita melihat, sama-sama kita merasakan bagaimana Tuhan menolong. Ya, bagaimana Tuhan memberkati gereja ini. Tidak mudah. 24 tahun itu merupakan suatu usia bagi manusia yang boleh disebut sudah dewasa. Seorang yang berusia 24 tahun sudah dewasa. Maka seharusnya pun gereja ini harus menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Dan bagaimana kita sampai kepada kedewasaan di dalam Kristus sangat ditentukan dan dimulai dari diri para pelayan Tuhan yang melayani di dalamnya. Itu sebabnya pada saat ini atau di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan memberi judul firman, yaitu kepercayaanmu, tanggung jawabku. Kepercayaan Tuhan atas hidup kita menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan sedikit panjang di dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi
dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan tuanku. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat yang ke-27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sekali lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini secara khusus untuk kita bersyukur atas pelayanan atau gereja di mana kita melayani telah genap usia 24 tahun. Tapi persoalannya saudara tidak bisa berkata, saya tidak ikut di awal, jadi saya tidak masuk dalam usia 24. Saya baru masuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Berarti 24 itu tidak masuk ke saya. Tidak demikian, saudara-saudara. Ada yang masuk dari awal, ada yang di tengah, ada yang baru masuk. Semua kita punya tanggung jawab yang sama di hadirat Allah. Itu sebabnya renungkanlah baik-baik judul renungan malam ini, kepercayaanmu.
adalah tanggung jawabku. Seberapa bersyukurnya saudara diberi kepercayaan oleh Allah. Dan kepercayaan Allah yang diberikannya kepada kita itu kita apakan? Adakah kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita, kita pergunakan secara bertanggung jawab atau tidak? Sama seperti kisah yang barusan kita baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persoalan mengenai talenta sebenarnya bukan sekedar persoalan mengenai uang atau harta semata. Simak baik-baik. Bukan persoalan mengenai uang atau harta semata. Tapi dalam perumpamaan ini diberitahukan bahwa sang tuan yang akan bepergian ke luar negeri, dengar ya, tidak memberikan hartanya kepada hamba-hambanya menjadi miliknya. Tetapi uangnya diberikan kepadanya sebagai harta sementara. Artinya mereka hanya dipercayakan untuk mengelola, bukan memiliki. Simak baik-baik ayat itu. Saya ulang sekali lagi. Tuhan itu tidak memberikan hartanya kepada hamba-hambanya. Tidak memberikan. Dalam arti menjadi miliknya. Tetapi mempercayakan hartanya itu untuk mereka kelola. Dalam perumpamaan ini ada 3 kelompok orang atau 3 kelompok hamba. Tapi kita lihat bahwa ternyata Allah tidak pilih kasih. Ketika kepada seorang diberikan 5, yang seorang diberikan 2, yang seorang 1. Tidak pilih kasih. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah memberikan kepada setiap hamba itu, dengar, sesuai dengan kemampuannya. Oke ya, sampai di sini tangkap. Bukan sekedar bicara uang, bicara harta. Tapi lebih daripada kepercayaan atau tanggung jawab. Dan kepada hamba-hamba itu hanya dipercayakan supaya dikelola. Dan tuannya bertindak sangat bijaksana. Memang ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi Alkitab berkata itu diberikannya sesuai dengan kemampuan. Bagi sang tuan mempercayakan pengelolaan talenta itu adalah suatu ujian yang pada akhirnya akan menentukan apakah para hamba-hamba tersebut layak dipercaya untuk mengerjakan perkara atau tanggung jawab yang lebih besar. Ayat 21 dan ayat 23 tadi bicara itu. Apakah mereka layak dipercaya atau tidak? Saudara-saudara, kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, Alkitab tadi berkata, mereka mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan bertanggung jawab. Sekali lagi, dipercayakan kepada mereka dan mereka sangat bertanggung jawab. Baik yang 5 maupun yang 2, mereka bertanggung jawab. Bagi mereka bukan soal berapa jumlahnya. Bagi yang 5 ini bukan soal 5, bagi yang 2 bukan soal 2. Tapi mereka merasa bersyukur, mereka merasa berterima kasih, dipercaya oleh tuannya sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika dia sadar itu bukan miliknya, tapi dia hanya pengelola. Kemudian ketika dia sadar bahwa Tuhan itu mempercayakannya kepadanya,
Itu sebabnya mereka menghargainya dengan bertanggung jawab. Ini respon para hamba-hamba itu. Dengan kata lain, keduanya mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Tapi saudara-saudara, berbeda dengan respon yang ketiga, yaitu hamba yang dipercayakan hanya satu. Sekali lagi, hanya satu. Ia tidak berhasil mengembangkan satu talenta bukan karena ia tidak mampu. Kalau baca Alkitab itu, bukan karena dia tidak mampu. Alkitab berkata bukan karena dia tidak mampu mengembangkannya, tapi hanya karena malas. Beda tidak mampu, beda dengan malas. Akan tetapi karena malas mengerjakannya, Alkitab tadi berkata, dia malas. Di mata sang Tuan, hamba itu adalah hamba yang malas. Tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai bentuk kepercayaan tuannya kepada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perenungan bagi kita hamba-hamba Tuhan pada malam hari ini adalah bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan adalah ketika kita merasa bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan beri. Kesetiaan kita seharusnya ditunjukkan dengan mengerjakan pekerjaan atau pelayanan itu sebaik mungkin. Sesederhana apapun pekerjaan kita, pelayanan kita. Tapi kita dituntut supaya sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Itu sebabnya saya menantang seluruh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan malam hari ini. Engkau bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan percayakan padamu. Saya dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangannya untuk menyampaikan pesan itu, memberikan tanggung jawab itu kepada saudara. Tapi seberapa jauh engkau bertanggung jawab? Pertanggungjawabanmu bukan ke saya. Adakah kita menjadi kelompok orang yang menerima talenta 5 dan 2? Atau manusia yang ketiga itu? Malas. Alkitab tadi berkata malas. Bukan karena dia tidak bisa lakukan, malas. Itu artinya dia tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, semua yang ada pada kita bukan milik kita, tapi semua yang ada pada kita adalah bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan terhadap dan di dalam hidup yang fana ini, saudara-saudara, berakibat, berkonsekuensi sampai pada kekekalan. Artinya masuk tidaknya seseorang dalam kerajaan Allah ditentukan oleh bagaimana kita merespon karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, masuk tidaknya seseorang dalam kerajaan Allah ditentukan oleh bagaimana kita merespon karunia Allah. Saudara-saudara, di dalam penghakiman terakhir, Tuhan tidak melihat seberapa besar jumlah kegiatan pelayanan kita. Tapi Ia melihat bagaimana tanggung jawab. Karena tidak dituntut lebih kepada yang 5, dituntut lebih kepada yang 2, lalu yang 1 tidak dituntut apa-apa. Dari gambaran 5, 2, dan 1, itu berbicara bukan masalah jumlah kegiatan pelayanan yang kita lakukan,
Tetapi seberapa kita bertanggung jawabnya terhadap kepercayaan Allah itu. Karena kepada yang kedua itu dia bilang, telah berhasil, 2 ku kembalikan. Dia tidak bilang, kenapa enggak sama kawan ini, jadi 5. Kenapa hanya 2? Tidak dibilang begitu kepada yang 2 itu. Andai kata yang satu ini melakukan hal yang sama, dan mengembalikannya dengan lipat ganda 1, berarti jadi 2. Dia juga tidak dimarah. Kenapa enggak 5 kok 2? Kenapa enggak 5 kok 2? Tidak demikian. Apa artinya saudara-saudara? Sekali lagi Tuhan tidak melihat seberapa besar jumlah kegiatan pelayanan kita. Tapi Ia melihat bagaimana kita bertanggung jawab di dalam mengembangkan apa yang dipercayakannya, yaitu talenta yang Tuhan beri sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi saudara tidak perlu sebenarnya stres. Gak perlu putus asa. Kenapa saya tidak seperti dia? Sekali lagi Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Talenta kita beda-beda Pak. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi sekali lagi tidak ada disebut tidak punya. Oke ya. Kenapa tidak ada kelompok yang keempat lalu tidak ada? Nggak ada. Karena memang tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini tanpa kemampuan. Semua kita punya kemampuan, semua kita punya talenta. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, renungkan baik-baik. Sebagai rekan sekerja Allah, sebagai hamba Allah, apa yang menjadi fokus hidup kita? Tuhan atau diri sendiri? Apa yang menjadi fokus kita? Tuhan atau diri sendiri. Sekali lagi, saudara tidak bertanggung jawab ke saya. Tapi saudara sangat bertanggung jawab kepada Sang Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Percayalah Dialah yang memberikan talenta itu kepadamu. Dan kalau talentamu itu tidak engkau kembangkan atau malah kau kubur di dalam tanah, artinya tidak dimaksimalkan. Dengan berbagai alasan. Maka sebagaimana orang ini yang ketiga ini dihukum. Dikatakan apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tidak berguna. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Oleh sebab itu sebelum Yesus datang kembali, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Menjadi hamba yang sungguh-sungguh melayani Dia. Itu sebabnya bersama-sama kita berkata, kepercayaanmu adalah tanggung jawabku. Karena engkau mempercayakan kepadaku entah 5, 2, atau 1. Maka aku harus bertanggung jawab kepada yang 5 itu, bertanggung jawab kepada yang 2 itu, dan bertanggung jawab kepada yang 1 itu. Sekali lagi, kita bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan itu tidak memberikan uang itu kepada hambanya, bukan jadi miliknya, hanya mengelola. Bukan pemilik. Bukan pemilik. Jadi kita pun saudara, gak ada milik kita di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada milik kita. Kita hanya mengelola. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, kekayaan, kepintaran, atau apapun, itu bukan milikmu. Milik Tuhan, yang harus kita kelola. Yang harus kita pertanggungjawabkan kelak kepada Dia. Sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, marilah kita memperbaiki diri. Menjadi hamba yang sungguh melayani Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami malam ini.
Dan kami bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kami karunia, memberikan kepada kami talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Engkau memberi kepada kami sesuai dengan kemampuan kesanggupan kami. Tetapi apa yang kau berikan kepada kami bukan milik kami. Kami hanya pengelola di mana kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan kelak. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum Engkau datang pada kali yang kedua, di mana kami akan memberi pertanggungan jawab tentang seluruh kepercayaan Allah dalam hidup kami. Ajar kami saat ini Tuhan untuk menata, untuk memperbaiki diri kami. Jadikan kami menjadi hamba yang baik dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.